Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang telah meringankan hati kita, memberikan kita kekuatan, sehingga insya Allah kita adalah bagian dari orang-orang yang beriman, yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Rasul yang termulia Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikuti beliau, insya Allah termasuk kita, sampai akhir nanti di jalan kebenaran. Saya ditugasi untuk berbicara sharing tentang menggali manfaat dan keutamaan Ramadan. Dan sudah banyak saya rasa kajian-kajian yang sering kita dengar ataupun ulasan-ulasan yang kita dengar tentang keutamaan-keutamaan melakukan ibadah puasa Ramadan, baik keutamaan-keutamaan yang terkait dengan kondisi fisik, mental, ataupun ukhrawi. Ada satu fenomena menarik menurut saya, ada satu ayat yang menurut dalam pandangan saya layak kita jadikan sebagai pijakan refleksi saat kita ingin melihat apa yang bisa kita gali, apa yang bisa kita cari, apa yang ingin kita lakukan untuk melihat deep inside di dalam dari puasa Ramadan. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim. Penegasannya luar biasa. Penegasannya adalah sebuah penegasan bahwa tidak ada segala sesuatu. Sama nadanya dengan kalimat tauhid. Tidak kuciptakan. Wama khalaqtu, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ada satu penegasan yang masya Allah luar biasa. Kecuali satu, melainkan untuk mengabdi kepadaku. Banyak ulama tafsir melihat ayat ini sebagai salah satu ayat yang dengan tegas dan indah menggambarkan apa sebenarnya tujuan manusia hidup. Ayat yang menjadi dasar yang bisa kita gunakan apakah hidup kita sudah benar. Penegasan wa ma khalaqtul, tidak ada sesuatu kecuali satu, menegaskan bahwa seharusnya dalam hidup kita tidak ada satu pun momen, tidak ada satu hal pun yang tidak untuk Allah. Sama seperti pelepasan diri kita dalam kalimat tauhid, tiada Tuhan, nggak ada Tuhan kecuali satu, ilah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, pengabdian. Maka tidak tahu di yaumul hisab nanti bahasanya seperti apa. Maka pertanyaan inti yang akan disampaikan kepada kita adalah apakah kita sudah melaksanakan hakikat penciptaan kita ini? Ataukah dalam hidup kita mentuhankan banyak hal selain Al-Khaliq?
Tuhan itu kadang-kadang rektor, Tuhan itu kadang-kadang wakil rektor, Tuhan itu kadang-kadang cibiran teman, sehingga kita melakukan segala sesuatu bukan karena Allah. Dan pada saat itu, suka tidak suka, maka kita telah mentuhankan selain Al-Khaliq. Apa makna Ramadan? Apa yang bisa kita gali di Ramadan? Ramadan membuat kita bisa meletakkan segala sesuatu yang biasanya memberatkan kita untuk memberikan ibadah terbaik. Ramadan membawa kita ke suasana di mana kita bisa melihat Allah menjadi lebih dekat. Dalam hidup kita ada dua hal. Hal yang urgent dan hal yang penting. Hal yang penting adalah hal yang berkaitan dengan tujuan hidup kita. Kalau ditarik dalam ayat yang kita bahas tadi, maka tujuan kita adalah pengabdian kepada Allah. Hal yang urgent, hal yang memaksa kita untuk segera merespon, walaupun itu bisa tidak penting. Contohnya apa? Telepon dari customer service credit card. Begitu telepon itu masuk, itu urgent, membuat kita memberikan perhatian kita ke sana. Ternyata tidak penting. Hanya sayangnya dalam hidup manusia, hidup kita, lebih sering kita menempatkan hal-hal yang urgent di atas yang penting. Ramadan melipat itu semua. Ramadan melahirkan suasana urgensitas bahwa ibadah yang kita lakukan terbatas waktunya. Ramadan memaksa kita sampai lidah kita penuh membaca Al-Quran sekalipun mengejar pahala dari tiap ayat, dari setiap ayat suci Al-Quran, tiap huruf dari setiap ayat suci Al-Quran yang kita lantunkan. Sudah capek, sudah lidah, sudah tolu. Tapi kita melihat Allah di balik ayat Al-Quran itu. Ramadan membuat kita merasakan Allah lebih dekat. Keperjanjian suci yang kita berikan di rahim ibunda kita, bahwa kita mengakui Allah, mengakui kasih sayang Allah, dan kita bersaksi akan hidup untuk Allah. Tapi kontaminasi dunia yang menyebabkan kita dalam hati dan pikiran kita mempunyai sekat yang membuat kita tidak bisa melihat Allah. Saat menggali keutamaan Ramadan, saat menggali keutamaan melakukan ibadah Ramadan, maka sebenarnya kita sedang menggali kedekatan hati, pikiran kita ke Allah. Dan begitu kita sudah dekat dengan Allah, maka yang muncul adalah insya Allah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Mahabbah diambil dari kata gelembung. Gelembung artinya, kenapa diambil gelembung? Karena dia di atas. Dalam air gelembung selalu di atas. Maka mahabbatullah seharusnya adalah prioritas utama. Dan pengabdian hanya bisa terjadi kalau kita menyadari ada stimulus, ada respon. Antara stimulus dan respon selalu ada kemerdekaan untuk memilih. Kenapa kamu pemarah? Saya orang timur, kayak saya di Bugis Makassar, biasanya gampang pemarah, sudah bawaan lahir saya. Konsep ini tidak akan masuk ditarik ke Yaumul Hisab. Yaumul Hisab hanya boleh ada bahwa setiap stimulus yang Allah pilihkan ke kita memberi ruang merdeka kepada kita untuk memilih respon kita. Yang ditanyakan adalah apa yang kita lakukan untuk memilih ruang merdeka ini. Kadang-kala ibadah itu bentuknya tupoksi. Kadang ibadah itu bentuknya mengiris bawang. Kadang ibadah itu bentuknya mengucapkan salam dengan senyum yang ikhlas kepada security. Dan kalau kita melihat itu sebagai jalan pengabdian kepada Allah,
sebagai illa liya'budun, maka kita melihat Allah di sana. Dan mahabbatullah, cinta, menjadi kata kerja aktif. Love, cinta adalah verb, kata kerja, bukan kata sifat. Saya tidak cinta istri saya lagi, saya tidak cinta jabatan saya lagi, saya tidak cinta pekerjaan saya lagi. Dalam konsep Islam ini tidak masuk. Karena apa? Mahabbatullah, love, mencari Allah, itu verb. Yang namanya verb aktif. Kita doing something, kita melakukan sesuatu, memaksa hati dan pikiran kita untuk bisa cinta kepada Allah. Itu cinta. Istri dan suami kita mungkin tidak semenarik dulu, anak-anak kita mungkin tidak semanis dan seimut saat masih balita, tapi cinta berarti verb, kata kerja. Maka cintai, bukan tidak ada lagi cinta. Cinta muncul karena kita berusaha untuk melakukan itu. Cinta muncul dalam konteks memasukkan itu dalam hidup kita. Sehingga mahabbatullah adalah usaha kita untuk bisa melihat Allah dari semua aktivitas yang kita lakukan. Dengan itu, insya Allah ibadah Ramadan yang kita lakukan, usaha penggalian dalam setiap ibadah ayat-ayat suci, usaha-usaha ibadah yang kita lakukan akan semakin mendekatkan kita ke cinta sejati kita, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, semata-mata datang dari saya, dan sebuah kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You